Udah. Oh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun seluruh jamaah kajian subuh Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para sesepuh dan seluruh pengurus DKM daripada Masjid Ar-Royan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan senantiasa kita memohon agar supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Begitu, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, para orang tua kita, para masyayikh dan orang-orang yang telah berjasa terhadap Masjid Ar-Royan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan akan Allah luaskan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ala hadhin niyah wa ala kulliyatin salihah wa liniyatis sihah wal afiyah wa liniyati daf'il bala wa liniyatil hajat khususan li hajati jamaah kajian subuh Masjid Ar-Royan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suri wa fura'i wa zurriyyati wa dhurriyyati wa ahli baiti thumma rahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa syahadul qadir ajin syarifidatum wa kutuban a'adama wa alina min barakati wa karamati wa suwan fi dunya wal akhirat thumma ila rahi habibina jami'an audama في جمعية هضدا عودة مكياس الأشاري وكي محب حسب الله وكي أسان سمسم عارفين وكي علي محسوم وكي أحمد محمد مسؤولا بمبان لمن تكي عبد الله بصريف ودس منك وحدث منك عبد الرحمن معك يسعد محمد مد من يسعد متمكن ثم رحين كي بسي سمس خالي بسي سمس يسعد خالي بانقل شاح النووي البنداني وجميع العلماء الذين ينشرون عقد أهل السنة والجماعة في بلادنا خصوصا في قرية Pondok Gede وصولهم وفرعنا ما ينفعنا بعلومهم في الدارين يا رحمن الرحيم ثم إلى رحي شيخنا يا عبد الكريم وكي مرزوقي وكي معن السعدي وكي جهل وكي الشاطري وكي عبد الله الشافي وكي زيدي وكي الشاد وكي رحيم وكي محمد وكي الشافي عن سميد مرزوقي وكي أقسم عصم جهري وكي جمال استاهل والجميع العلماء الذين يخدمون في محل الوصول وابن عن ما ينفعنا بعد من ثم رحي أبينا وأبابنا وأمة مسلمين جماعة مسلمين سوة جدا يا عبد الله أمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ حسن وسيس أموات جماعة Masjid Ar-Royan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan yaitu mengenai tentang sifat-sifat daripada Nabi, di antaranya at-tawadhu'. Sekarang kita akan membahas tentang at-tawadhu' wa huwa at-tadhallul. Jadi tawadhu' itu dalam istilah lughat itu artinya at-tadhallul. Artinya merendahkan diri. Bukan berarti kehilangan harga diri. Nah, itu beda. Artinya tawadhu'. Istilah dalam bahasa agama namanya tawadhu, merendahkan diri.
Kenapa harus ada sifat tawadhu? Karena yang kuat itu hanya Allah. Kita ini sehebat apapun tetap kita itu adalah manusia, lemah. Kita hebat kayak apa? Kita itu istilahnya alimnya kayak apa? Masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Kayaknya kayak apa? Masih ada kayak yang lebih kita. Cantiknya kayak apa? Masih ada yang lebih cantik. Gantengnya kayak apa? Tetap ada yang lebih ganteng. Ganteng masih muda, begitu udah tua kagak ganteng lagi, kan begitu, peot istilahnya. Nah, maka diperlukan orang hidup itu ada namanya at-tawadhu. Makanya dalam hadis itu diantaranya Nabi mengatakan kalau orang tawadhu rafa'ahu, maka Allah akan angkat derajatnya. Itu. Nah di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasi tawadu'an. Jadi Nabi ini adalah termasuk manusia yang paling tawadhu. Padahal kalau dari segi derajatnya Rasulullah tidak ada bandingannya. Dari segi apapun Rasulullah itu adalah kamil. Maka istilahnya ada kitab namanya Muhammad Insanul Kamil. Muhammad itu manusia yang sempurna. Itu kitab dikarang oleh Syekh yaitu Sayyid Muhammad Al-Alawi. Itu namanya kitabnya Muhammad Insanul Kamil. Itu sama. Jadi manusia yang paling tawadhu itu Rasulullah. Yahtarimun nasa la yara li nafsihi fadlan alaihim. Dia selalu memuliakan manusia. Menghormati tentang orang lain. Tidak memandang dirinya lebih hebat. Ini jadi kalau ngelihat ini saya ingat apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika ketemu sama siapa saja bentuknya itu selalu mengatakan bahwa kamu lebih baik dari saya. Ketika dia melihat anak kecil, ini anak kecil, dia bertemu dengan anak kecil, wa idza laqitu saghiran, katanya kalau kita bertemu dengan anak kecil, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu lebih baik daripada saya karena kamu itu belum berbuat dosa. Masih kecil, umpamanya dia berbuat salah pun ditanggung oleh orang tuanya. Nah, kalau saya udah gede berbuat dosa, berarti kamu belum ada dosa sama orang yang berdosa, hebatan mana? Hebatan yang kagak punya tuh. Itu Syekh Abdul Qadir. Kalau dia ngelihat ketemu sama orang yang lebih tua, kamu lebih hebat dari saya. Karena kamu lebih dulu berbuat baik. Kalau orang tua lebih dulu berbuat baik daripada kita. Tuh. Kita berarti apa? Belakangan. Berarti bapak lebih baik daripada kita. Ketemu sama orang yang alim, dia mengatakan kamu lebih baik daripada saya karena kamu sudah menyampaikan ilmunya kepada orang lain, saya belum. Kamu sudah memperoleh, sudah mentablighkan ilmu, saya belum. Kamu dapat sesuatu, mendapatkan sesuatu yang saya belum mendapatkannya. Kalau ketemu sama orang bodoh, Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kamu itu lebih baik daripada saya karena ketika kamu maksiat, kamu dalam posisi tidak ngerti. Makanya enak. Jadi orang kagak ngerti itu enak. Karena kalau berbuat dosa dia kagak tahu. Enak Pak. Tuh. Iya. Artinya dia tidak tahu. Maka dia tidak berdosa kan. Nah kalau kita tahu akhirnya apa? Kita tahu berbuat dosa. Berarti kita maksiat tuh. Sampai segitunya. Sampai-sampai nih mohon maaf. Ketika ketemu sama orang non muslim. Dia bilang mungkin kamu lebih baik daripada saya. Karena siapa tahu ketika kamu akhir hayatnya, kamu dapat hidayah. Kemudian kamu menjadi orang yang beriman. Kita hidup belum tentu, ya kan? Akhir hayatnya itu sampai segitunya. Ya padahal kita kan begini. Istilahnya Nabi itu. Mautul mar'i alama asya. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaan hidupnya. Kalau kita biasa ibadah, ya mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan
ibadah. Kalau biasanya nyekek botol, ya nggak menutup kemungkinan kita nyekek botol, kan begitu. Artinya, karena apa? Nanti wa yuhsyarul mar'u ala ma mata. Kelak kita dibangkitkan oleh Allah, tergantung bagaimana matinya kita, Pak. Hidup ini tergantung kebiasaan kita. Maka kita membiasakan melakukan sesuatu yang baik buat kita sendiri. Dengan selalu berbuat baik, siapa tahu bahasa kita. Walaupun istilahnya hadis itu apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Nah, ini. Jadi itu kalau sampai segitunya, maka Nabi yahtarimun nas la yara nafsi fadlan alaihim. Maka ingat omongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali kutub terkenalnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan. Wa kana yukrihu ayyaquman nas li ajlihi. Bahkan Nabi itu enggak suka kalau dia datang kemudian orang pada berdiri semua. Itu Nabi enggak demen. Kurang suka. Sehingga sahabat-sahabat ada riwayat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, sahabat semua nggak ada yang berdiri. Maka ditimbul hadis ini. Nah ini tuh Nabi aja katanya kagak, bukan begitu, karena sahabat udah tahu. Para sahabat sudah memahami Nabi itu tidak mau itu ketika datang kemudian mereka sangat luar biasa begitu. Dia kurang demen bahasa kita. Berlebihan, nanti timbulnya dikhawatirkannya nanti ada di sini. Sebab apa? Sebab orang-orang Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa itu sampai menjadikan Isa sebagai apa? Tuhan. Kalau kita ya insya Allah karena ada sholawat. Kalau udah ada sholawat itu artinya kagak bakalan menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Jadi istilahnya dalam istilah apa qasidah itu wa mablaghul ilmi annahu bashar. Artinya apa? Dalam qasidah Burdah itu wa mablaghul ilmi annahu bashar. Puncak dari segala sesuatu harus memposisikan annahu bashar, bahwa Nabi itu bukan Tuhan tapi sebagai manusia. Tapi manusianya nggak seperti kita, tukang lupa, tukang dosa. Manusia yang sangat sempurna itu artinya mablaghul ilm. Hebatnya kayak apa, mujinya seini, tetap harus memposisikan Rasulullah sebagai manusia. Jangan memposisikan Rasul sebagai sebagai Tuhan, karena Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi wa kana yukrihu ayyaquman nasu li ajlih. Dia kurang demen bahasa kita sih. Bukan berarti nggak boleh. Walaupun Nabi Muhammad itu selalu memuliakan kepada kaumnya. Suruh sampai dia berdiri ketika itu. Tapi dianya sendiri nggak mau diperlakukan begitu. Itu Nabi. Wa yamna'uhum min takbil yadihi. Bahkan Nabi pernah itu apa? Melarang mencium tangannya. Sampai segitunya. Kalau lihat begini nih kan, ya kan? Wa kana yukrimu karima qaumin. Bahkan kalau Nabi walaupun dia kagak mau, tapi selalu memuliakan orang-orang yang mulia. Sahabat-sahabat yang anggap mulia itu sangat luar biasa. Contohnya ini. Yaitu Ra al-Imam At-Tabrani annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada riwayat dari Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimuhu." Kalau ada datang pemimpin yang baik, yaitu apa? Ketua kaum, maka yang mulia, maka hormati. Itu Nabi menyuruh untuk senantiasa menghormati orang-orang yang mulia. Wa fi dzati yaumin jaa ila majlisi Jarir ibnu Abdullah. Satu ketika itu ada sahabat namanya Jarir. Jarir bin Abdullah ini dia datang ke majelis Rasulullah. Istilahnya datang ke majelisnya, ke pengajiannya. Begitu dia datang Jarir bin Abdullah ini ke pengajiannya, tiba-tiba apa? Faqadis dahama as-sahabatu haulahu. Ternyata para sahabat sudah berdesak-desakan, yaitu sama-sama kepengen di depan Nabi semuanya. Jadi Nabi ini sudah diinin semua. Udah diubengin. Kalau kita mah istilahnya ya diubengin.
Iya, diubengin istilahnya. Kalau kita kagak tahu nih kalau istilahnya ya. Iya, ngubeng itu. Jadi waqadis apa namanya dahama sahabatu haulahu, sehingga sahabat sudah semuanya. Jarir datang karena dia terlambat, akhirnya dia nggak dapat. No. Begitu nggak dapat, walam yajid maudi'an lil julus, lalu dia tidak dapat tempat untuk duduk. Sahabat Jarir ini. Ya udah, akhirnya sahabat Jarir di belakang. No, gitu bahasa kita. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah lihat, nah itu Jarir ono ada di sono. Nah, fabasata ridaahu wa amara ayyajlisa alaihi. Lalu Nabi istilahnya ininya selendangnya dia beberkan, kemudian manggil Jarir, sini duduk di sini. Di selendangnya Nabi, bayangin disuruh ke situ. Iya, istilahnya suruh duduk itu fabasata, kemudian dia membeberkan ridaahu selendangnya itu wa amarahu, dan memerintahkan kepada Jarir ayyajlisa alaihi, supaya duduk di atas ininya Rasulullah. Sorbannya bahasa kita mah sekarang mah diginiin, istilahnya taruh di sini, suruh datang duduk sini duduk deh. No, gitu. Luar biasa. Apa yang terjadi? Setelah begitu apa? Fa'aba Jarir. Jarir nggak mau. Ayyajlisa bal akhadahu wa rafa'ahu ila wajhihi yaqbalur rida'ah wa yabki. Bahkan Jarir tetap datang, tetapi Jarir tidak mau duduk di selendangnya Nabi. Selendang yang dipakai oleh Rasulullah disuruh diduduki di atasnya, maka Jarir ngambil selendangnya, lalu selendangnya dia cium, nangis. Si sahabat Jarir ini menangis. Begitu mulianya Rasulullah dalam menghormati sahabat Jarir. Kemudian wayabki, dia menangis. Setelah mencium, istilahnya selendangnya Nabi, dia dicium. Kaifa waqad akramahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syiddatal ihtiram baina yaday ashabihi ma'a annahu ja'a mutaakhiran. Bagaimana tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memuliakannya, sangat begitu memuliakan kepada sahabat Jarir bin Abdullah di antara sahabat-sahabatnya, padahal dia datangnya terakhir. Saking apanya Rasulullah memuliakan. Padahal Nabi sendiri kalau umumnya dia nggak begitu ini. Tapi justru Rasulullah itu memuliakan kepada sahabatnya. Summa qala, kemudian berkata Jarir, dia mengatakan, ma kuntu ajlisu ala thawbika. Aku nggak mau duduk di atas selendangmu, duduk di atas sorbanmu. Kalau kita sekarang mah songong ini. Walaupun disuruh oleh gurunya istilahnya, tapi dia nggak mau. Betapa mulianya ini Rasulullah, ya kan, dipakai oleh Nabi, lalu disuruh diduduki oleh Jabir. Artinya Rasulullah itu begitu luar biasanya. Sosok Jabir dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini termasuk tawadhu. Di antara wa min tawadhu'ihi, di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, itu karangan Syekh Said Muhammad Al-Alawi, itu di sana disebutkan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memilih, kamu mau jadi nabi, seorang hamba, abdun istilahnya nabiyun, atau mulkun nabiyun. Nabi disuruh milih, kamu ini mau jadi raja sekaligus nabi, atau jadi hamba Allah sekaligus nabi. Apa milihnya Nabi? Menjadi abdun nabiyun. Suruh milih kita, mau jadi raja atau mau jadi ini. Kalau kita disuruh milih, kata presiden, ente mau jadi menteri atau mau jadi orang biasa? Kira-kira kita, ya kalau saya pasti milihnya apa? Ya menteri lah, kalau saya mah otomatis, ya kan. Ya karena kita orang biasa, ya kan. Nah iya, artinya secara kemanusiaan emang ya memang begitu.
Tapi dia jadi makanya dia katakan ma kuntu la ajlisu ala thawbik, tidak bakalan aku duduk di atas bajumu, bahasa istilahnya. Artinya di atas sesuatu yang kau pakai. Akramakallah kama akramtani. Semoga Allah memuliakanmu, menambah kemuliaanmu ya Rasulullah. Sebagaimana engkau memuliakan saya. Jabir merasa dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi salatu wassalam yahmilu bida'atahu binafsi. Nabi ini luar biasa. Padahal dia kedudukannya luar biasa apa Nabi, tapi kadang itu bawa dagangan. Bawa istilahnya belanjaannya bini kita yang bawa. Ya bapak juga sering bawa belanjaan bini kan. Kalau barang, karena apa? Kalau berat pasti kita yang bawa. Kalau ini enteng biar dia yang bawa kan begitu. Nah artinya apa? Yahmilu bida'atahu, dia membawa sendiri hartanya binafsi dengan sendirinya. Wa yabda'u an-nasa bis-salam, dia selalu memulai kalau ketemu sama orang dia dulu yang salam. Jadi nggak mau didahului oleh sahabatnya. Itu Rasulullah. Begitu luar biasanya. Wa yas'alu an ahwalihim, dan ia selalu bertanya tentang keadaan. Nabi selalu bertanya. Maka pernah satu ketika Rasulullah SAW lagi jalan-jalan subuh biasa gitu. Tiba-tiba di situ ada para sahabat. Kemudian ditanya, "Kaifa halukum?" Alhamdulillah katanya itu. Alhamdulillah ya Rasulullah katanya. Kalau kita ditanya, ketemu sama lagi mana keadaanmu? Baik-baik aja guru. Nah, kan gitu. Tapi ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, "Bagaimana kamu pagi ini?" Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi ini saya semua sehat, juga masih beriman. Ada kata-kata imannya ya Rasul, alhamdulillah semua kami sehat dan kami masih tetap dalam keadaan beriman. Lalu ditanya wa ma alamatu imanikum, terus apa tanda kamu hari ini beriman? Apa dia bilang? Ya kita apa? Ar-ridha bil qadar. Kita harus pertama adalah menerima terhadap takdir Allah. Nasbiru alal bala katanya. Pertama sabar kita. Karena apa? Ketika pagi subuh, apa yang akan terjadi selama pagi sampai sore nanti kita nggak tahu. Maka kita harus mempersiapkan apa? Sabar kita. Karena nanti ketika terjadi sesuatu yang tidak kita enakan, kita sudah mempersiapkan. Tiba-tiba pagi-pagi nggak biasa-biasa bini ngamuk-ngamuk ke kita. Nah, ngamuknya kenapa kagak ngerti kita istilahnya. Loh kok tiba-tiba ngamuk? Nah, akhirnya, terus kita, maka sabar. Karena nggak tahu. Karena apa? Itu namanya kita disuruh apa? Alamat kamu menjadi orang beriman itu apa? Sabar. Ketika membangun sabar, karena apa? Apa yang terjadi kita nggak tahu, maka kita harus sabar. Kalau tahu kita tenang. Nah kita kagak tahu, maka pasti akan kita dibenturkan. Kalau kita terjadi hal-hal yang tidak kita sukai itu Pak. Makanya itu. Nabi. Wa yukhatibuhum billayini, dan selalu Nabi kalau berbicara dengan mereka itu dengan cara lemah lembut. Jadi istilahnya yang kemarin itu kan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, gitu kan. Maka ini adalah kalau berbicara Nabi itu lemah lembut. Dengan kelemah lembutannya itu, maka semua orang-orang Arab yang kasar yang apa itu semuanya menjadi luluh masuk agama Islam. Tuh. Karena apa? Kesabaran Nabi dan juga kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabiluhum bil bisyashati wat tabassumi, dan Nabi selalu kalau menghadap para sahabatnya selalu senyum. Nggak pernah menampakkan Nabi itu sedih apa itu. Kita ini kalau begitu anak kita kan kalau datang kita paham muka rautnya kan, ini rautnya begini nih, kelihatannya ini dia ada masalah ini kan begitu.
kita. Atau mungkin datang, anak kita datang ini, jangan-jangan dia ini nih kagak punya duit ini. Ya datang ke kita ini kan. Tumben pagi-pagi udah nongkrong aja kan. Udah ada nggak biasa-biasa, tahu-tahu lu kok ada di sini? Iya, Mbak, ini ya lagi pengen mampir aja. Biasa anak begitu pura-puranya. Mampir, Mbak, habis dari jalan-jalan sana sekalian kata, "Oh, ya baguslah. Ayo masuk." Nah, terus begitu masuk, "Ada nasi nggak, Mbak?" katanya. Ya ada lah. Nah, itu. Kamu belum makan, belum nyarap emang? Belum memang dari sana, Mbak. Nah, sengaja saya datang mampir ke rumah Baba ini ya pengen makan segala. Nah, itu. Anak tuh. Walaupun begitu emang orang tua marah? Kagak orang tua tuh. Maka luar biasa. Yang ada justru nggak ada pun diada-adain demi anak mah kita itu. Kadang tapi anaknya kagak tahu diri. Padahal kita ini orang tua, kita merasakan semua demi anak itu yang nggak ada kita ada-adain. Boleh ibaratnya yang penting lu bahagia, biarpun saya ngutang ke bapak asal ente bahagia. Anak tuh kita segitunya. Tapi terkadang begitu anak udah berhasil ini, kagak ingat masa orang tua nak minta duit 5 juta sebulannya. Kagak tega anak kita sebagai orang tua mah. Kagak enak. Anak yang tahu diri. Oh, ini kelihatan orang tua kita udah nih ngasih gitu. Jangan pelit amat sama orang tuanya sendiri ya. Sama orang tua kita umpama nih, istilahnya apa? Hitung-hitungan. Lah sama orang tua ngitung-hitung. Mau ngasih aja jangan banyak-banyak katanya. Lah ampun ini ya jangan begitulah. Iya, bikin susah lah. Padahal kata Nabi itu apa? Kalau anak tuh anta wa malu kali abika, kamu dan harta yang kamu miliki itu punya bapakmu. Artinya kalau bapak dia punya mobil diambil bapaknya kagak apa-apa. Tapi di Indonesia diambil begitu anaknya kagak ini, bapaknya di penjara. Jangan coba-coba. Iya kan? Iya, pohon pisang aja jadi masalah. Anak kurang ajar banget itu kalau mikir begitu. Padahal hadisnya jelas, hadis sahih. Anta wa maluka li abika. Ini anak udah ngerti yang begini nih. Saya nggak ada anak-anak ini. Anak saya cecer ini supaya. Artinya supaya dia itu kepada orang tua itu ini gitu loh. Orang tua itu kalau udah sepuh, udah apa kan, anaknya yang harus ngerti. Walaupun kita udah sepuh, kagak kita sebagai orang tua nggak bakalan kita minta sama anak diem aja walaupun kita kagak ini juga. Padahal mah butuh banget kita nih. Ini bocah nih bego amat ya. Tahu orang tua lagi butuh kagak ini, tapi nggak mingkem. Soalnya anak ini Pak, ada yang cuek Pak, ada yang begitu ini luar biasa ke orang tua. Lain-lain. Maka yang muda cuek-cuek ini kita ngomong aja, lu yang benar orang tua gitu. Gituin aja udah kalau anaknya model begitu. Iya. Iya, tapi kita orang tua kadang kagak enak ya. Iya tetap Mbak. Lah ini kadang ini ya Allah hidup ini kadang kita Masya Allah gitu kadang katanya Ustaz katanya itu anak saya yang satu luar biasa. Begitu dia kerja apa? Ibu mau apa nih kerjaan ini gaji saya segini Bu, silakan. Ibu nikmatin dulu untuk pertama sampai segitunya. Yang lainnya anaknya boro-boro katanya ini. Tuh. Kadang-kadang saya itu katanya itu hati saya cuman saya itu karena ibunya kadang kesel. Terus saya bilang, ibu jangan begitu Bu. Walaupun apa, jangan kesel sama anak deh. Walaupun anak itu memperlakukan ke kita begitu, jangan doain aja Bu. Siapa tahu gitu saya bilang. Karena ada teman saya itu dulu suaminya Habib meninggal kan, punya anak mantu kurang ajar, mantunya luar biasa. Dia istilahnya sampai padahal dia anak laki udah berhasil bisnis sama cucunya itu udah ini, tapi kalau mau ngasih ke orang tuanya boro-boro itu istrinya yang kagak beres. Kita kan begitu Pak. Ini ya saya sama istilahnya kadang kan begitu. Kita mau orang tua bini jangan banyak-banyak ya katanya. Apalagi ke orang tua kita, ke anak aja begitu ngasih banyak kata ibunya, aduh ya jangan banyak-banyak. Ntar udah cukup segitu aja katanya gitu. Nah itu si ibu ini ya katanya Pak Munir, ya Allah saya punya ini. Wah, udah doain aja. Lu kan tiap malam sholat tahajud, doain aja terus. Kurang ajar banget katanya. Kesel banget ya. Akhirnya lu
jangan ini katanya. Kalau umpamanya nih orang tua bukannya itu dikasih apa kan? Satu saat rupanya dia dilabrak gitu sih. Di komplek itu anaknya yang mertua itu dia didoain doanya tiap malam. Akhirnya sekarang baik banget dia. Kebalik 200 derajat. Tuh. Dia udah kesel banget tadinya itu. Sampai anaknya kalau ini istilahnya apa? Transfer lalu ini ketahuan dimaki-maki tuh oleh bininya, padahal duitnya banyak. Nggak tahu itu sebabnya apa itu ya. Oh dia, saya bilang sabar bu. Dia udah kesel aja. Sampai anaknya, lu kalau ini jangan ngasih, udah. Jangan ngasih ibu, katanya. Sampai digituin. Kurang ajar tuh mantu, kurang ajar katanya itu. Satu saat mantunya, akhirnya itu yang perempuan itu dilabrak sama dia. Ini katanya anak-anak gua katanya. Dia juga udah dikasih. Kenapa kagak boleh ngasih orang tua? Sampai segitu. Akhirnya sekarang itu beberapa bulan ini akhirnya dia sekarang udah baik. Begitu haul orang tuanya di sana di Cipayung itu katanya udah, katanya ibu mama katanya udah urusan itu urusan saya. Nah begitu katanya mantunya jangan ngurusin kita itu. Ya artinya dia punya anak laki pak. Ini kan permasalahan kadang kan begitu kita itu. Kalau anak laki nih, kalau perempuan kan suka ini ya bingung. Kalau laki kan punya kuasa maksudnya gitu. Nah kadang kan begitu. Ya kalau dia nggak punya sih kagak apa-apa. Oh dia orang udah berhasil, bisnis segala macam, istrinya kerja di bank, BCA, berarti kan duitnya udah sabrak-kabrak ini kan istilahnya gitu. Nah tapi pelit banget sama orang tua, ini kan namanya kurang ajar begitu dia. Iya. Artinya tuh, ya tapi kita walaupun kesel, ya jangan sampai kita nyumpain anak pak. Usahakan gitu maksudnya. Biar sadar gitu. Wa yad'uhum bi ahabbil asma ilaihim, bahkan Nabi kalau memanggil para sahabat itu dengan panggilan nama-nama yang dia sukai. Istilahnya. Ya Ahmad gitu. Jangan panggilnya Ahmad karena apa orangnya itu ceking, tengkorak sini. Nah, kan kurang bagus begitu ya. Iya istilahnya begitu ya. Iya mentang-mentang ceking gitu ya. Nah gitu. Jadi kan masalahnya Rasulullah itu kalau manggil itu dengan nama, makanya itu coba istrinya dipanggil ya Humairah ya kan. Kalau kita boro-boro ngambil pak nama kita istilahnya si Maryam, Yam sini Yam loh. Istilahnya kita kan, ini katanya pagi-pagi kopi belum ada, bagaimana kamu Yam? Ini udah jam 7, bapak mau pergi kok belum ada apa-apa di sini. Nah itu kan kita. Nah, kalau Rasulullah itu luar biasa ya. Jadi artinya kita manggilnya udah pertama siang yang begitu hitam sini, karena istrinya hitam. Dipanggilnya ini ya kan. Nah itu mendingan masih dipanggil hitam. Kalau dipanggilnya pal aspal sini aspal, nah, kan bahaya lagi kan. Iya hal itu loh ya. Masya Allah itu ya, Nabi nggak pernah itu. Ya Allah Rabbi. Walaqad ja'a ilaihi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqama baina yadayhi fa akhadhathu ra'datun syadidatun. Jadi ada satu ketika ada seseorang datang kepada Nabi, lalu berdiri di hadapan Nabi. Begitu berdiri di hadapan Nabi, tiba-tiba apa? Gemetar. Coba. Ada seseorang datang kepada Nabi, begitu dia datang di depannya Nabi, tiba-tiba apa? Gemetar dia itu. Begitu wibawahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahabatan, dan ketakutan luar biasa. Faqala lahu hawwin 'alaika. Kemudian Nabi mengatakan menenangkan, "Dah tenang, hawwin, tenangin kamu," katanya itu. Fa inni lastu bimulkin wala jabbarin, katanya. Saya ini bukan raja. Tuh, Nabi. Ketika ada seseorang yang datang mau menghadap Nabi, begitu di hadapan Nabi, takutnya luar biasa. Nabi tahu ini. Orang kalau ketakutan apa kok gemetar, kan ininya gemetar begini, bisa-bisa kencing di situ berdiri kan begitu. Saking takutnya kan ada orang sampai begitu. Ya. Nabi paham ini mukanya, akhirnya udah tenangin dulu nih. Saya ini bukan raja. Katanya dia. Dia bagian lastu bimulkin wala jabbarin.
Saya bukan raja dan bukan orang yang diktator. Istilahnya. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin, katanya. Saya ini adalah anak laki-laki dari seorang wanita dari kaum Quraisy, yaitu Sayyidatina Aminah, katanya. Takulu al-qadida bi Makkah, yang mana ibu saya juga makan daging, makan dendeng, istilahnya. Sama seperti kamu, gitu. Jadi kamu nggak usah takut, bahasanya gitu dong. Nah, gitu kan. Jadi ini begitu. Fana toko ar-rajulu bihajati, baru si laki-laki itu bicara apa yang diinginkannya kepada Rasulullah. Jadi dia kepengen mau ngadu kepada Nabi nih. Mungkin ngadu duitnya kagak ada ataupun apa dia ya. Karena seluruh persoalan hidup sahabat semuanya kalau ada masalah pasti ngadunya kepada Nabi. Kalau masih ada Nabi hidup, apa saja selesai seketika itu. Tapi sekarang nabinya kagak ada, tabani sahabat ya kan. Akhirnya Nabi ninggalin Quran sama hadis, kan begitu. Dipahami oleh para ulama-ulama generasi dari ke generasi. Lah kita kalau ada masalah, ngadunya ke siapa? Ke orang tua kita, bisa dimarahin lagi. Lu kesini ngadu mulu, katanya. Nah, ke siapa? Ya udah nggak ada lagi. Akhirnya kita apa? Harus kepada udah nggak ada lagi. Selesai. Belum tentu selesai. Kita ya Allah ini beban berat amat ininya. Anak saya ini 4, 1 keluar dari SD mau SMP, yang satu dari SMA mau perguruan tinggi, yang satunya lagi mau wisuda, yang satunya lagi sudah selesai S2, biayanya 100 juta dari mana nih ya Allah tuh. Mumet dia. Sedangkan harus dilunasi, kalau kagak nggak berantakan semua. Loh, pada saat begitu puyeng kita kan. Ini dari mana rezekinya? Akhirnya kita mengadu sama Allah. Ya Allah, ini mudahkan segala urusanku untuk anak-anakku. Karena pasti apa yang Allah berikan kepada kita, segala sesuatu, rezeki kita semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal benar-benar kita. Makanya ada istilahnya, Al-Imam Al-Ghazali itu membagi rizki itu menjadi 4. Ada namanya rizki madmun, ada namanya rizki mamluk, ada namanya rizki yaitu al-mau'ud. Jadi ada namanya rizki madmun, rizki mamluk, rizki yang dimiliki. Rizki ada namanya al-mau'ud. Kalau yang madmun ini ya seperti hadis Rasulullah. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayru taghdu khamisan wa ta'du wa taruhu bitanan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya kamu benar-benar tawakal dengan sebenar-benarnya, maka la rozaqakum, maka aku akan berikan rizki kepada kamu sebagaimana aku beri rizki burung. Burung kalau pagi dia pergi, temboloknya ini kosong, begitu dia pulang kenyang. Lah itu namanya rizki tawakal. Itu namanya betul-betul namanya madmun. Artinya apa? Kita orang hidup untuk asupan nutrisi jasad ini dijamin oleh Allah. Walaupun kita enggak kemana walaupun apa, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat, Pak, dalam kitab-kitab tasawuf itu. Ada seorang ulama kaya raya, begitu dia membaca ayat wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ketika membaca ini, ngerenungin ini, wah, semua makhluk yang ada di dunia yang bernyawa ini semua dikasih rezeki oleh Allah. Akhirnya dia tinggalin, coba pengen membuktikan ayat ini. Dia lari ke sebuah yaitu gua. Begitu gua, ke dalam di guanya, biar nggak ada orang ini kan.
di gua, di dalam gua dia sendirian pengen tahu emang bener wa ma min dabbatin, ya kan? Iya, semua yang bernyawa di ini dikasih rezeki oleh Allah. Akhirnya dia zikir sehari, 2 hari belum ada datang. Tiba-tiba ada gerombolan pedagang karena itu kehujanan. Akhirnya dia neduh dia apa? Ke gua itu. Begitu ke gua dia akhirnya, oh masih ini dingin. Langsung ke dalam. Ketemu sama dia. Tuh, coba. Siapa yang nyuruh? Begitu udah ketemu dia terus begini, assalamualaikum, dia nggak jawab, dia makan ditawarin kagak mau makan. Dalam hati dia ini udah dekat rezeki tuh. Begitu dia ini orangnya dia udah kagak peduli. Ditawarin makan, dia kan istirahat bawa makanan nih. Dia nggak mau makan, diem aja, nggak jawab kagak apa. Kesel akhirnya ini nih. Udah akhirnya apa? Mulutnya dibuka. Pakai kayu. Begitu pakai kayu, makanannya dimasukin ke dia. Begitu dimasukin dia ketawa, hahaha katanya. Oh bener. Jadi begitu dia deket nih, nawarin begitu di dalam hatinya, ini udah deket makanan nih, rizki. Tapi nggak mau, pengen tahu bener nggak. Akhirnya sampai ke mulutnya makanannya. Baru dia ketawa, kemudian dia menangis. Jadi merenungkan ayat ini untuk menguji kebenaran ayat wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi semua dijamin. Karena apa? Karena kita disuruh oleh Allah, dibebani untuk ibadah. Ibadahnya kita pakai jasad, pakai tubuh kita. Maka kalau memang kita disuruh oleh Allah memakai tubuh, tubuh ini butuh nutrisi. Nutrisi yang ada dalam tubuh itu pasti dijamin oleh tuh, Pak. Begitu pemahamannya kita dalam konteks ini. Itu kalau kita memahami dalam kitab Imam Ghazali, namanya kitab Minhajul Abidin. Syarahnya namanya Sirajut Talibin. Itu di situ dijelaskan persoalannya ini. Dikit lagi ya. Kemudian apa? Dia katakan faqama sallallahu alaihi wasallam ya Yuhannas inni uhiya ilayya an tawada'u, katanya. Lalu kemudian Nabi setelah itu Nabi berdiri, lalu dia bersabda, ya Yuhannas, wahai manusia, inni uhiya ilayya, sesungguhnya saya ini mendapatkan wahyu an tawada'u, supaya kamu semua tawadhu. Ala fatawada'u hatta la yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkhuru ahadin ala ahadin. Sehingga tidak ada seseorang yang merasa membuat, yaitu apa? Makar kepada orang lain, atau merasa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah kamu sebagai ikhwan, saudara, hamba-hamba Allah yang bersaudara satu sama lainnya. Dan terakhir yaitu Ruwa al-Bukhari an Amr bin Khattab radhiyallahu anhu, ada riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tutirruni kama atrat an-nasara ibna Maryam. Kata Nabi, la tutirruni, jangan kamu memuji-muji aku sampai akhirnya berlebihan. Kama atrat an-nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji kepada siapa? Ibna Maryam, Isa ibnu Maryam. Sehingga sampai dia dijadikan sebagai Tuhan. Maka Nabi mengatakan, innama ana abdun, saya ini adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Jadi silahkan kamu itu memuji-muji kita, tetapi jangan sampai pujian apapun silahkan, jangan sampai memposisikan aku sebagai Tuhan, bahasanya gitu terakhirnya. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah kamu itu Nabi Muhammad Abdullah wa rasuluhu, artinya utusan
Allah. Wa bil jumlati faqad kana lahu sallallahu alaihi wasallam al-mithalu al-kamilu. Maka dengan penjelasan-penjelasan tadi walaupun sedikit tentang at-tawaddu' itu berarti Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang sempurna dalam bagaimana mengaplikasikan yaitu salah satu sifat at-tawaddu' yang memang dianjurkan di dalam agama Islam. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Besok az-zuhdu wat taqwa, bagaimana kezuhudan Nabi dan ketakwaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah beribadah dan sebagainya. Ya. Banyak dan luar biasa. Ada beberapa yang buat minimal yang bisa minta dikomentarin atau apapun. Pertama tentang cium tangan. Ya. Ini kan banyak di sekitar kita. Apakah dengan ustaz, apa dengan tokoh atau pejabat siapa, cium tangan. Bisa jadi yang dicium tangannya itu tidak mengharapkan seperti itu. Ya. Tapi yang mencium tangan melakukan itu. Ya. Nah, itu satu contoh yang ini bagaimana kita atau komentar Ustaz. Kedua, tadi yang semua orang atau umat atau makhluk Allah itu diberikan rezeki. Ya. Tadi kan masuk Madmun. Masuk Buah, ya. Modalnya doa. Ya. Kita kan diajar juga jangan doa aja. Iya. Ikhtiar lah. Iya, betul. Baru tawakal. Ini dua hal. Ya. Ya. Yang pertama yang agak susah dulu nih, yang kedua. Jadi di dalam hadis itu, di dalam kitab Sirajut Thalibin itu dikomentari tentang kalimat lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi. Ini tawakal di situ ay tawakal fi maudhi'ar rizqi. Tawakalnya itu di tempat kita mendapatkan rizki. Artinya bahwasannya segala sesuatu itu harus endingnya kita kepada pasrah. Bukan berarti kita tidak ada usaha. Dia sudah usaha, dia ini orang kaya, pengen tahu ini yang dimaksud ayat ini bagaimana. Maka kemudian dia tawakal. Supaya pengen tahu, akhirnya tawakalnya apa? Di tempat yang memang itu nggak ada siapa-siapa. Pengen tahu bener nggak ini? Berarti dia pengen tahu fi maudi'it, fi maudi'ir rizki, di situ dia dapat rizkinya di gua itu. Oh, itu ya. Tetapi di dalam hadis itu tetap disuruh apa? Disuruh ada namanya ikhtiar. Tapi ikhtiar yang dimaksud ini madmun itu adalah sesuatu yang kita pasrah ketika kita itu ngojek ini. Bismillah, semua lelanggan yang ada itu pasti dari Allah. Jadi kita harus bismillah itu aja dan kita tawakal benar-benar kepada Allah. Karena apa? Yaitu dikatakan laisal kasbu ar-razik. Nah, di situ. Bukanlah usaha itu yang memberi rizki. Nah, ya. Jadi usaha itu adalah sebagai wasilah. Bukan ar-razik. Nah, ini harus dipahami. Ini bahasa sufi ini ya. Bahasa tawakal ini bahasanya. Jadi di situ laisa al-kasbu ar-razik. Usaha itu bukan yang memberi rizki. Tetapi usaha itu adalah al-wasil lir rizki. Artinya apa? Usaha itu adalah sesuatu wasilah yang ke rizki. Ini. Nah, ini. Makom kita karena belum sampai kepada makom tawakal, maka kita wajib namanya Ya, itu yang dimakan oleh Pak Haji tadi. Kalau sudah makomnya tawakal,
seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu kalau kita sakit berobat haram, Pak. Oh, berobat haram kita. Kalau sudah makomnya tawakal. Tawakalnya kita itu tetap setelah usaha. Jadi ketika Nabi ada hadis yang lain. Ketika itu Nabi mau tawakal, ada sahabat kemudian binatangnya nggak diikat. Maka Nabi nggak boleh tawakal, maksudnya kamu ngikat dulu, kemudian kamu tinggal. Tuh. Ini ya, itu satu ya. Bisa dipahami nih. Jadi riwayat ikhtiar juga. Iya, ada lihat itu. Iya, artinya ada ikhtiarnya, dia pengen nyari, dia sudah punya duit. Ulama ini banyak duit dan segala macam, merenungkan ini dari mana? Nah, akhirnya dia nyari rizkinya yang kira-kira coba nggak ada orang di tempat itu, maka di situ namanya mau diurizki, dia tawakal di situ dah. Pengen tahu. Nyatanya akhirnya Allah kirim itu para pedagang. Lagi kehujanan besar itu, akhirnya neduhnya di situ. Artinya kan asbabnya itu dia. Sehari mungkin dia puasa belum dapat, 2 hari tahu-tahu dikirim. Tuh, ya. Yang kedua tadi mengenai salaman. Jadi salaman, cium tangan ini pada prinsipnya di dalam sebuah hadis ada. Hadis sahih itu menceritakan bahwa Nabi, artinya Nabi sendiri ini tidak suka, tetapi Nabi menganjurkan kepada orang-orang disuruh menghormati. Hormatnya bisa dengan cara mencium tangan gitu. Nah, ada kalanya kalau orang Arab nggak pakai cium tangan, kecapa kecipi. Nah, artinya pakai muka, ya kan? Nah, jadi itu kita melihatnya itu. Jadi di sisi lain Rasulullah itu bukan berarti Rasulullah kemudian ketika dia dicium tangan kagak mau, takut nanti umatnya yang belum paham ini nantinya apa? Mengkultuskan sampai akhirnya Rasulullah dijadikan Tuhan, takutnya. Mungkin begitu. Jadi Nabi itu kurang suka tangannya dicium sampai nggak mau. Kemudian Nabi orang berdiri menghormati dia nggak mau. Maka ketika ada hadis itu, ini yang dijadikan dasar oleh kelompok mereka itu ya. Itu Nabi ketika Nabi datang, sahabat semua diem semua. Kenapa sahabat diem semua kagak berdiri? Maka ketika kita ada ulama besar kemudian kita berdiri, itu dosa besar, haram, bid'ah. Karena dalam hadis sahih itu ternyata hadis itu artinya sahabat sudah pada paham bahwa Nabi kurang berkenan. Bahasanya. Kurang berkenan kalau dia datang kemudian sahabat sangat luar biasa. Begitu maksudnya. Paham, bisa dipahami ya? Tapi di sisi lain, nah ini Rasulullah disuruh apa? Akrimu karima qaumin. Ketika datang orang yang mulia, istilahnya suruh disambut. Berarti kan di sisi lain Nabi sendiri nggak mau, tapi Nabi sendiri menghormati. Nah, maka orang yang hanya memegang satu hadis ini akhirnya ya berkekeh gitu. Padahal yang dimaksud hadis ini adalah apa? Yaitu sahabatnya itu paham bahwa Nabi itu nggak berkenan awalnya. Maka ketika Nabi datang, sahabat semua dalam hadis itu kemudian apa? Tidak berdiri, tidak apa, lalu kemudian dijadikan sebagai alasan oleh satu kelompok bahwa ketika mengomongkan begitu, itu adalah haram. Ya silakan kalau pahamannya begitu, Pak. Tetapi asbab tentang masalah hadis ini begitu. Di dalam kitab-kitab ini, kita turas, kita bicara turas ya. Nah, itu bisa dimengerti Pak Haji. Nah, malam kan ada upacara. Ya. Berdiri. Ya, lah ya itu. Iya, betul lah ya. Nah itu, makanya Rasulullah di satu sisi dia kagak mau, tapi di sisi lain apa? Nah, ternyata begitu diselusuri beberapa hadis-hadis, ternyata ketika hadis itu mengatakan bahwa Nabi itu sahabat sudah paham semua. Ngerti yang diinginkan oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah nggak berkenan, takutnya kalau nggak berkenan kemudian sahabat ini mau memaksakan, dia nggak mau. Tapi sisi lain Rasulullah menganjurkan kepada sahabatnya untuk menghormati. Nah, ya, bisa dipahami? Al-Fatihah. Bismillah.